Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi penggunaan integral tentu. Anggota kelompoknya ialah saya sendiri, Jonathan Simomora, sebagai pemateri 1, kedua Afnel Yonifa sebagai pemateri 2, dan Lasma Lydia sebagai pemateri 3. Yang pertama, menentukan luas daerah yang dibatasi kurva integral. Di sini ada dua materi, yaitu luas daerah yang dibatasi oleh satu kurva X. Luas daerah R di atas sumbu X ia dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx. Garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B, dengan fx lebih besar dari 0 pada interval C dan D. Dapat dihitung dengan rumus integral dengan batas dari A sampai B fx dx. Yang kedua, luas daerah yang dibatasi dua kurva X. Daerah U terletak di antara dua kurva atau dibatasi dua kurva, yaitu fungsi Y1 sama dengan fx dan Y2 sama dengan gx, dengan batas pada sumbu X yaitu pada interval A dan B. Dapat dihitung menggunakan rumus kurva atas dikurangi kurva bawah dengan rumus integral dengan batas A sampai B fx dikurangi gx dx. Kalau untuk luas daerah dengan batas sumbu Y sebenarnya sama saja dengan luas daerah dengan batas sumbu X, tetapi harus diubah ke dalam bentuk X sama dengan FY. Kalau untuk sementara luas yang dibatasi oleh dua kurva Y, caranya sama aja dengan kurva X, yaitu pengurangan fungsi kurva kanan dan kurva kiri. Kita masuk ke contoh. Contoh pertama, hitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan sumbu X antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Penyelesaiannya ialah pertama-tama kita mencari luas daerah dapat dihitung dengan menggunakan integral dengan menggunakan rumus yang pertama tadi, karena ini dihubungkan oleh satu kurva saja. Kita masukkan angkanya, yaitu 0 sebagai batas kurva kiri dan 2 sebagai batas kurva kanan. Jadi kalau di rumusnya dibuat integral dari 0 sampai 2 X kuadrat dx, karena Y sama dengan X kuadrat maka fx sama dengan X kuadrat. Lalu penyelesaian keduanya ialah kita integralkan X kuadrat tersebut. Integral dari X kuadrat adalah sepertiga X pangkat 3 dengan batas 0 sampai 2. Lalu kita substitusikan 2 dan 0. Yang dari atas kita substitusikan dulu. Jadi sepertiga kali 2 pangkat 3 sama dengan 8/3. Lalu kita substitusikan lagi ke dalam integral tersebut. 0. Sepertiga kali 0 pangkat 3 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 8/3 satuan luas. Lalu soal keduanya ialah fx sama dengan X kuadrat dan gx sama dengan X pada interval 0, 1. Hitunglah luas daerah di antara dua kurva tersebut. Nah, di sini kalau untuk mencarinya kita menggunakan persamaan X Y1 sama dengan Y2 karena diketahui fx dan gx. Kita samakan jadi X kuadrat sama dengan X. Kita pindahkan biar salah satu ruasnya menjadi 0. Jadi X kuadrat dikurang X sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X dikali X kurang 1 sama dengan 0. Lalu kita samakan jadi X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Nah, karena sudah mendapatkan dua batasnya, kita masukkan ke dalam rumus. Integral 0 sampai 1, kita masukkan dari fx dan gx nya. X kuadrat dikurang X dx. Lalu kita integralkan satu persatu. Integral dari fx ya fx sama dengan X kuadrat. Jadi integral fx nya ialah sepertiga X pangkat 3. Lalu kita integralkan gx nya. Gx sama dengan X, jadi integral gx nya ialah setengah X pangkat 2. Lalu kita substitusikan batasnya tadi, yaitu 0 dan 1. 1 dulu kita substitusikan dulu ke dalam integral fx menjadi sepertiga kali 1 pangkat 3 sama dikurang sepertiga pangkat 0 pangkat 3. Jadi tetap hasilnya ialah sepertiga. Lalu yang min yang tadi setengah X kuadrat kita samakan juga seperti sepertiga X pangkat 3, yaitu kita masukkan substitusi batas integralnya ke dalam fungsinya, yaitu setengah 1 pangkat 2 dikurang setengah 0 kali 0 pangkat 2. Jadi hasilnya ialah setengah.
Kita kurangkan hasil substitusi tadi menjadi seperti digoreng setengah. Hasilnya ialah minus 1/6 satuan luas. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Agniel. Oke, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu menentukan volume benda putar yang dibatasi oleh kurva integral. Yang harus kita ketahui dalam menentukan volume suatu benda putar yang dibatasi oleh kurva integral, kita dapat menggunakan metode cakram, di mana metode ini digunakan ketika kurva yang diputar mengelilingi suatu sumbu, baik itu di sumbu X maupun di sumbu Y. Seperti pada gambar yang pertama, dapat kita lihat sebuah kurva, yaitu kurva Y sama dengan fx, di mana apabila kurva tersebut diputar 360 secara vertikal ke bawah pada sumbu X akan membentuk sebuah gambar wadah atau pola, di mana dari gambar tersebut dapat kita lihat A merupakan batas awal dari wadah tersebut dan B adalah batas akhir. Dapat kita lihat juga daerah yang diarsir atau daerah yang berwarna biru merupakan daerah R yang merupakan volume benda putar tersebut. Kita dapat menentukan volume benda putar tersebut dengan cara mengiris bagian R, yang dimana irisan tersebut nanti akan membentuk sebuah cakram atau lingkaran, di mana jari-jari cakram tersebut adalah Fx dan ketebalan dari cakram tersebut adalah dx atau delta x. Rumus untuk mencari volume benda putar jika irisannya berbentuk vertikal atau ke bawah atau bersumbu X, sama seperti gambar yang pertama, kita menggunakan rumus volume sama dengan Pi integral A batas B Fx kuadrat terhadap sumbu X. Sedangkan jika irisan yang kita dapatkan berasal dari irisan secara menyamping atau horizontal, sama seperti gambar kedua, maka kita menggunakan rumus volume sama dengan Pi integral A batas B F Y kuadrat terhadap sumbu Y. Oke, kita masuk ke contoh soal, di mana di sini kita disuruh menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan sumbu X, antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Caranya, kita harus menentukan terlebih dahulu batas awal dan batas akhir. Batas awalnya itu, yaitu X sama dengan 0, sedangkan batas akhirnya kita mendapatkan nilai 1, di mana 1 ini hasil dari X berada di antara 0 dan 2. Jadi, rumusnya menjadi volume sama dengan Pi integral 0 batas 1 X kuadrat pangkat 2. Oke, setelah itu hasilnya akan menjadi Pi integral 0 batas 1 kali X pangkat 4. Lalu kita substitusikan X pangkat 4 ke dalam sifat integral, menjadi Pi 1/5 X pangkat 5 integral 0 batas 1, sehingga menjadi Pi 1/5 X pangkat 5 integral 0 batas 1. Pi 1/5 dikali 1 pangkat 5 dikurangi 0 sama dengan Pi 1/5 atau sama dengan Pi per 5 satuan volume. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, di mana di sini kita menentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh sumbu Y, kurva Y sama dengan X kuadrat, garis Y sama dengan 2, dan garis Y sama dengan 5 diputar mengelilingi sumbu Y. Dari gambar tersebut, dapat kita ketahui kalau 2 merupakan A atau batas awal, dan 5 merupakan B atau batas akhir. Sehingga kita tinggal menggunakan rumusnya saja, yaitu volume sama dengan Pi integral A batas B F Y kuadrat terhadap sumbu Y. Kita menggunakan rumusnya dengan kita ganti AB-nya menjadi 2 dan 5. Volume sama dengan integral Pi integral 2 batas 5 kali Y kuadrat, akar Y kuadrat terhadap sumbu Y. Kenapa kita menggunakan akar Y kuadrat? Karena kita tidak bisa menggunakan Y sama dengan X kuadrat, tetapi kita harus mengubah posisi sehingga X sama dengan akar Y. Lalu volume sama dengan integral volume sama dengan Pi 1/2 Y kuadrat integral 2 batas 5. Pi sama dengan volume sama dengan Pi 1/2 dikali 5/2, 5 pangkat 2 dikurangi 1/2 dikali 2 pangkat 2. Hasilnya menjadi Pi 1/2 kali 25 dikurangi 1/2 dikali 4, yang menjadikan Pi 1/2
dikali 25 dikurang 4. Pi 1/2 sama dengan 21/2 pi. Satuan volume. Baik, kita akan masuk ke materi bagian 3, yaitu mencari panjang kurva dengan interval. Panjang kurva integral adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung panjang suatu kurva yang didefinisikan oleh fungsi matematis dalam interval tertentu. Rumus untuk menghitung panjang kurva bergantung pada bentuk fungsi yang akan digunakan, baik dalam bentuk y sama dengan fx ataupun x sama dengan gy. Yang pertama itu ada untuk y sama dengan fx. Jika fx adalah fungsi kontinu pada interval AB, maka panjang busur s dapat dihitung menggunakan rumus s sama dengan interval S sama dengan integral A hingga B akar 1 tambah dx per dy kuadrat dx. Dan untuk yang kedua itu x sama dengan gy. Jika fungsi dinyatakan dalam bentuk tersebut yang kontinu pada interval C, D, maka panjang busur S dapat dihitung dengan rumus S sama dengan integral C hingga D akar 1 tambah dy per dx kuadrat dx. Kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan panjang busur kurva 9y kuadrat sama dengan 4x pangkat 3 dari titik A 0,0 ke titik B 3,2 akar 3. Kita pertama mengubah dulu fungsinya yang telah diberikan, yaitu menjadi y. 9y kuadrat sama dengan 4x pangkat 3 diubah menjadi y sama dengan akar 4x pangkat 3 per 9. Dan jika disederhanakan lagi akan mendapatkan sama dengan 2 per 3 x pangkat 3 per 2. Kita menentukan turunan dari fungsi yang sudah kita ubah tadi. dy per dx sama dengan 2 per 3 dikali 3 per 2 x pangkat 3 per 2 dikurang 1 sama dengan x pangkat 1 per 2. Kemudian kita substitusi panjang busur menggunakan rumus yang telah saya bilang tadi. Memasukkan dx nya ke dalam rumus. Jadi kita bisa mendapatkan S sama dengan integral 0 mendekati 3 akar 1 tambah X pangkat setengah dikuadratkan dx. Jadi bisa kita selesaikan integral 0 hingga 3 akar 1 tambah X dx itu sama dengan integral 0 mendekati 3 1 tambah X pangkat setengah dx. Kemudian kita turunkan yang di dalam integral menjadi 2 per 3 dikali 1 tambah X pangkat 3 per 2 dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 menjadi 2 per 3 1 tambah 3 per 2 dikurang 2 per 3 dikali 1 tambah 0 pangkat 3 per 2. Kemudian hasilnya adalah 2 per 3 dikali 8 dikurang 2 per 3 dikali 1. Jadi jawaban akhirnya itu adalah 14 per 3. Jadi panjang busurnya dari kurva 9y kuadrat sama dengan 4x pangkat 3 dari titik A 0,0 ke titik B 3,2 akar 3 yaitu 14 per 3 satuan panjang. Kemudian ada soal nomor 2 yaitu tentukan panjang busur kurva y sama dengan 3x dari titik A 0,0 ke titik B 2,6. Sama seperti tadi kita sudah mendapatkan sumbunya yaitu dari x0 sampai x3. Kemudian kita tentukan turunan dari fungsi yang telah diberikan yaitu y sama dengan 3x, maka y aksen sama dengan 3. Kita menentukan panjang busurnya menggunakan rumus yang sama seperti di soal nomor 1 tadi. S sama dengan integral 0 mendekati 2 integral 0 hingga 2 akar 1 tambah 3 kuadrat dx. Kita langsung menyelesaikannya. Integral 0 sampai 2 akar 1 tambah 9 karena 3 dipangkat 2 ya, 9 dx. Kemudian hasilnya adalah integral 0 hingga 2 akar 10 dx. Nah, untuk menyelesaikan integral harus ada x-nya. Jadi kita menambahkan x pada akar 10, tetapi x-nya tidak berada di dalam akar tersebut. Jadi kita langsung mendapatkan akar 10 dikali x dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 itu sama dengan akar 10 dikali 2 dikurang akar 10 dikali 0 karena yang tadi batas atasnya 2 dan batas bawahnya 0.
Jadi X-nya kita ganti dengan batas atas yang pertama, kemudian dikurangkan dengan X yang di batas bawah. Jadi hasil akhirnya adalah 2 akar 10 dikurang 0 dan sama dengan 2 akar 10. Jadi panjang busur dari kurva Y sama dengan 3X dengan titik A 0,0 dan ke titik B 2,6 adalah 2 akar 10 satuan panjang. Jadi kesimpulannya adalah bahwa penggunaan integral tentu dalam konteks panjang kurva, luas daerah, dan volume benda putar adalah metode yang efektif untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kalkulus. Kita dapat menemukan panjang kurva yang akurat, menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva, serta menentukan volume benda putar secara tepat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk mendengarkan presentasi kami. Kiranya jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.